Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membonceng ibu-ibu dan nenek-nenek dengan kecepatan tinggi. Beberapa kali ia akan menabrak. Untungnya pria ini bisa menghindar dari tabrakan tersebut. Beralih ke adegan lain. Ternyata pria ini bernama Sakarin. Kita panggil saja Sak. Dan ibunya bernama Sure. Sak yang akan berangkat bekerja disuruh untuk membayar tagihan listrik. Ketika pamitan, Sak kedatangan teman ayahnya yaitu Peca dan putranya bernama Norasin. Kita sebut saja Nora. Sak pun berangkat bekerja. ใช่ครับ ผมบอกที่บ้านว่าเป็นนายแบงค์ Keluarganya mengira bahwa Sak bekerja di bank. Ternyata Sak hanyalah tukang ojek pangkalan. Ketika nongkrong di pangkalan, Sak melihat perempuan yang sangat cantik. Ia bernama Jai. Kebetulan Sak yang akan mengantarkan Jai. Sak yang tidak mau Jai mengetahui dirinya memakai masker untuk menutupi wajahnya. Di perjalanan, Jai mengetahui bahwa yang mengantarkannya adalah Sak teman sekolahnya dulu. โอ้โหสักกลินจริงๆด้วยจำเราได้เปล่า Jai bercerita bahwa ia baru lulus dan dipindahkan ke bank tersebut. Ketika sedang berbincang, datanglah seorang pria. Ternyata itu adalah pacarnya Jai. หมีไม่ยอมไปรับ พี่เป็นถึงผู้ช่วยผู้จัดการ ยิ่งถ้า Setelah itu, Jai memberikan kartu namanya agar Sak bisa menghubungi Jai. Di kereta, Sak yang sedang mencari-cari pekerjaan malah bertemu dengan Paman Peca. Lalu, Sak dikejar oleh Paman Peca.ไอ้ซักมึงหนีกูทำไมเนี่ย มึงมีพิรุธมากนะ ไม่ต้องร้อง ไม่เหมือนในหนังเลยเว้ย Peca menanyakan kenapa Sak lari ketika bertemu dengan Peca. Namun Sak menanyakan kepada Peca kenapa Peca ada di Bangkok. Dan ternyata Peca sedang membuka toko boneka dan akan mengundang ibunya untuk datang ke tokonya. Di sisi lain, Jai yang sedang bekerja, pacarnya kedatangan pegawai baru yang sedang magang. Ia bernama Nangne. Esoknya, Jai yang sedang berjalan ke pangkalan disenggol oleh orang lain yang berbadan gemuk. Di perjalanan, Sak bertemu dengan ibunya di lampu merah. Ibunya yang sedang kebingungan menanyakan alamat kepada Sak. คอยหลังไปสนีย์กลางไหม ตรงไปไฟแดงเลี้ยวซ้ายเถอะ Ibunya mengatakan bahwa Sak adalah orang yang dikenalnya. Namun Sak malah menerobos lampu merah. ปลอมใช่ไหมเนี่ย เฮ้ย นี่ทำงานกันเป็นคนอย่างผม ผมเป็นตำรวจเก่า Ibunya terlihat dari kaca spion masih membuntutinya. Peca yang sedang menunggu ibunya hampir ditabrak oleh Sak. หลวงพ่อลงมาเป็นไง ไม่มีอะไรให้รับใช้ เดี๋ยวให้ศักดิ์จัดการให้ Di perjalanan, Sak malah menyemprot Nurosi yang sedang mengikat boneka.
Sampainya ke bank, Sak dihadang oleh satpam dan ia pun menerobos masuk. Namun malah bertemu dengan pacarnya Jai dan pacarnya menolak untuk melayani karena bank sudah tutup. ฮัลโหลจานแบงค์ปิดแล้วนะ Ketika ingin pulang, ia malah bertemu dengan Nora yang sudah kesal dengan dirinya. คนชั้นต่ำอย่างมึง โอ้โหไอ้สัตว์มึง รอกูซะเหนื่อยนะมึงเนี่ย มึงสู้ไอ้สัตว์ โอ้ยแม่งเออ อยู่กับพี่อะไรพ่อของหมาอะไรอีก Di kantor polisi, Sak disuruh untuk menelepon ibunya. Untungnya orang lain ada yang menelepon ibunya. Sak disuruh untuk membayar, namun dompetnya ketinggalan. Lalu Sak menelepon Jai untuk meminjam uang. Sak yang pulang ke rumah membanyurkan air agar dikira oleh neneknya ia luka karena terjatuh. Namun neneknya mengatakan bahwa luka Sak seperti dipikul orang. Ibunya yang baru datang ikut terjatuh gara-gara air yang dibanyurkan Sak. ขยันหยอดมาก Ketika Sak akan tidur, ibunya menyuruh Sak agar mengajak teman kerjanya makan-makan di rumahnya. Esoknya Sak mengenalkan teman-temannya yang menyamar sebagai pegawai bank. Ketika berbincang, ibunya menyuruh Jack untuk mengobrol berdua. Pecha ikut mengobrol dengan Sak dan ibunya. Di sisi lain, temannya memasukkan obat linglung untuk Pecha dan mengajak untuk minum bersama. Sesudah minum, Pecha merasakan efek dari obat yang diberikan temannya dan Pecha pun bertingkah aneh. ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะ ให้ตายเถอะ ทนไม่ได้หรอกอย่างนี้กูอยู่ไม่ได้แน่อย่างนี้แหละ รถมันวิ่งกันเยอะ มันไม่เกรงใจกันหรอก เอ้าหน้าไฟ เอ้าไอ้โอ้ยสัตว์ล่อมือเขาแล้วให้ตายเถอะ Esoknya di pasar, Sak yang akan bekerja bertemu dengan Jai dan terjadi kejar-kejaran. Jai bercerita bahwa ia bertemu dengan Sak, tapi Sak berpakaian seperti pegawai bank. Jai memanggil pacarnya dengan sebutan sayang. Namun pacarnya memberitahu Jai agar di kantor jangan memanggil sayang. Di luar bank, Sak sudah menunggu Jai. Jai yang sedang bad mood mengajak Sak untuk makan-makan. Selesai makan, Sak ingin mentraktir Jai. Namun uang Sak tidak cukup แต่400ในเล็ก dan Jai yang membayarnya. ขี้กลัว วันๆชีวิตนะติดอยู่กับ Di sisi lain, Nora sedang memarahi anak kecil yang tidak bisa bermain tembak-tembakan. Lalu Pecha menyuruh anak itu untuk bermain permainan yang lain. Sak yang tidak mau ketahuan oleh Pecha memakai masker dan helm. Pecha yang sedang menelpon ibunya ditembak oleh Jai berkali-kali. วัดชื่อเนี่ยโอ้ยสัตว์โอ้ยอยู่หรือเปล่า โอ้ยชัดไอ้สัตว์ไป Pecha yang kesal mengejar Jai untuk memberikan pelajaran. หมวกกันน็อกอ่ะ จะบอกได้ยังว่าใส่ Di sini terlihat mereka sudah saling suka. มาอะไร Malamnya Jai mengajak Sak untuk pergi ke hotel. Ternyata Jai mengajak Sak ke hotel untuk memergoki pacar Jai yang sedang berselingkuh dengan pegawai bank. อย่าเล่นแบบนี้สิ พี่ไม่ชอบก็ Pacarnya mencoba menjelaskan, namun Jai yang sudah marah tidak mau mendengarkannya. Dan Jai pun mengakhirinya dengan menyetrum pacarnya. Ibunya memberitahu bahwa ia diundang ke pesta oleh teman ayahnya, yaitu Paman Witaya. Karena Paman Witaya pindah ke bank di mana Sak bekerja. Acara pun dimulai.
Sak mengajak temannya untuk datang ke pesta tersebut. Tidak lama pacar Jai datang. Sak yang tak ingin ketahuan bersembunyi di bawah meja. Sak yang dikejar oleh pacar Jai malah bertemu dengan Peca. Ia pun beralasan ingin ke kamar mandi. Di kamar mandi, Sak malah bertemu dengan Paman Witaya. ออกไปคุยข้างนอกไหมเกียรติกับพวกเราพนักงานตัวเล็กๆสัก Ternyata pacar Jai adalah keponakan Paman Witaya. Ketika pacar Jai akan mendatanginya, Jai beralasan kepada Paman Witaya untuk membawa barang yang ada di mobil bersama Sak. Sak bercerita kepada Jai bahwa ia sudah banyak melamar pekerjaan di bank, namun selalu gagal karena sedikitnya lapangan pekerjaan di bank. Sak beralasan ingin menyenangkan ibunya dengan cara tersebut. Pacar Jai yang sedang menguping tidak sengaja terdorong oleh teman Sak, dan ia pun masuk rumah sakit. Hari-hari ia lewati dengan terapi di rumah sakit. Di sisi lain, Sak diberitahu oleh Jai bahwa ada lowongan pekerjaan. Setiap hari, Sak belajar bersama Jai. Sak sangat serius mengerjakan ujian tersebut karena ia benar-benar ingin membahagiakan ibunya. Beberapa hari berlalu, ia menunggu hasil ujian dengan Jai. โอ้ยเน็ตอย่ามากากตอนนี้นะ Dan ternyata ia pun masih belum diterima. Sak yang sedang mengeluh ditelepon oleh Jai. Ia diberitahu bahwa pacar Jai akan datang ke rumahnya dan akan memberitahu pada ibunya tentang kebohongan Sak. Di perjalanan, Sak malah menabrak sebuah mobil. Di sisi lain, pacar Jai yang sedang memberitahu tentang kebohongan Sak kepada ibunya tidak mengerti apa yang dikatakan pacar Jai, dan ibunya pun menyuruh pacar Jai untuk menulisnya. Sak datang terlambat karena pacar Jai sudah memberitahu ibunya. Karena kaget dengan hal ini, nenek Jai pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kita diperlihatkan bahwa cuplikan di awal film adalah Sak yang sedang membawa neneknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sak meminta maaf kepada ibunya karena ia sudah membohongi ibu dan neneknya. Esoknya Sak yang berangkat bekerja dibuntuti oleh ibunya. Ibunya memergoki motor Sak dan melihat di helm Sak tertulis bekerja keras demi ibu. Di rumah sakit, ibunya mengatakan bahwa bangga kepada Sak karena ia mau bekerja keras demi ibunya. Sak yang akan membayar tagihan rumah sakit malah kebingungan karena ia tidak punya uang. Lalu ia menelpon Jai untuk meminjam uang. Ternyata Jai sudah ada di belakangnya. Tidak lama teman pangkalan Sak datang dan memberikan pinjaman uang. Dan ternyata uang itu didapat dari menyekolahkan PKB motor teman-temannya. Sepulangnya dari rumah sakit, Sak ditelepon bahwa ada lowongan pekerjaan di bank dan ia bisa mulai bekerja minggu depan. Esoknya Sak pun berangkat bekerja. Sak baru menyadari bahwa ia bisa bekerja di bank karena Jai mengundurkan diri. Lalu ia menemui Jai. Jai mengatakan bahwa ia ingin menjadi pilot, maka ia memakai seragam pilot. Seperti halnya Sak yang ingin bekerja di bank memakai seragam bank.
Sak meminta Jai agar menjadi kekasihnya, namun Jai malah mengajaknya makan. Pesan moral dari film ini adalah hidup akan terasa tidak adil ketika kita tidak bersyukur. Nyatanya, ketika kita tidak bersyukur, betapa banyak rezeki yang kita dapat, namun kita tidak menyadarinya. Dan jikalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya, maka akan terasa sangat banyak hal yang berharga dalam diri kita. Tetap positive thinking dan berikhtiar meskipun itu sulit. Hidup akan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jaga kesehatan, bukan jaga lilin. Karena buat apa jaga lilin kalau masih ada lampu? See you next video.